Assalamualaikum, selamat malam nih teman-teman yang ada di rumah. Malam ini mau bikin live lagi, bikin dari meja, salah satu paket bros yang ada di koleksi Kiki ya. Ini full pakai kawat tembaga dan kawat aluminium. Teret. Sebenarnya tadi siang kita sempat live ya, tapi beberapa teman nggak bisa gabung. Terus pengen diulang lagi malam ini, yuk lah ya. Kita bikin bahan-bahannya random aja ya teman-teman. Bisa pakai aneka manik yang ada di rumah. Ukurannya dari 6 mili sampai 10 mm. Jadi saran saya sih karena dia nggak pakai kawat super, makin imut maniknya kayaknya makin kokoh ya brosnya ya, karena kalau kawat tembaga ini kan dia nggak sekeras si kawat super. Saya tadi sudah sempat bikin 5 warna ya, kuning, hijau, merah, biru, kok merah, pink. Oh iya, bahan ini itu juga bisa dibuat kalau teman-teman mungkin pengen mencoba jualan tapi versi yang ekonomis gitu ya, yang harganya murah. Kalau ini kan kita biasanya jual di harga 45.000 ya, brosnya satu buah. Nah ini kalau pakai mutiara sintetis kayak gini, teman-teman bisa jual di harga yang relatif kayak mungkin 25.000, 35.000 itu sudah untung banget. Halo Mbak Ting, Mbak Ica, Mbak Mara, Mbak Ina. Oh Bu Ina lagi liburan kemana nih tahun baru? Nah Mbak Idanya udah datang nih guys, yang tadi request. Nih Mbak Ida, nggak harus pakai bahan yang persis sama ya. Kalau Mbak Ida punya paketan mutiara sintetis putih sama parel-parel gold, itu juga bisa dirangkai jadi kayak gini. Itu udah cakep banget. Jadi bahannya nggak harus beli paketan ya. Oh Mbak Ting kok mandinya malam banget. Kalau saya sih sebenarnya jam segini udah mau tidur. Iya, jam 8 tuh ya jarang lah saya nggak ketiduran ya. Oke, kita langsung mulai aja bikin ya. Gimana nih teman-teman, mau bikin versi yang pakai bahan murce? Halo Mbak Esti, selamat malam. Aduh Masya Allah udah lama banget ya nggak pernah ketemu nih. Atau mau nyobain yang pakai bahan paketan biasa? Kayaknya bagusan paketan sih ya. Oke, kita sekarang siapin aja dulu kawatnya. Untuk kawat, rangkanya itu pakai kawat aluminium ukuran 1,5 mm ya. Kalau misalnya nggak punya kawat aluminium, boleh nggak Mbak ganti pakai kawat tembaga? Boleh, tapi jangan yang setebal 1,5 karena pasti keras banget ya. Coba pakai yang ukuran 1 mm aja. Karena sebenarnya fungsi dari kawat aluminium ini untuk frame ya, atau nahan supaya manik-manik yang dirangkai di atas permukaannya itu lebih stabil dan lebih rapih gitu nih. Jadi kalau dilihat dari belakang, kawat yang ruwet itu nggak kentara banget karena dia ketutupan sama si kawat sebagai framenya ini. Nah terus ini biasanya bagian ujungnya saya loop ya, atau dibikin kayak lingkaran menggunakan tang putar. Ini wajib ya harus pakai tang putar, karena kalau misalnya tangnya nggak bulat, ini nanti sangat susah untuk mencapai kualitas urean yang rapih karena ujung tangnya tidak melingkar. Nah ini kita buat kayak gini, terus sebelah sininya juga ya. Set. Ini kenapa sih harus dibikin urean pojoknya, supaya kalau nanti kawatnya dirangkai dia nggak lolos atau nggak lepas. Oke, kita bikin kayak gini.
Ini basic aja ya, desain awal kayak gini teman-teman. Kalau nanti mau mengembangkan jadi melingkar atau square, mungkin segi 4 itu bisa, asalkan udah bikin yang model bulan sabitnya udah berhasil. Nah, untuk merangkai manik-maniknya kita pakainya kawat tembaga ukuran 0,4 ya. Biasanya dipotong 1 tarikan tangan. Mbak Kiki, kuku jempolnya kok panjang sih? Betul, kuku jempol sengaja dipanjangin karena buat foto sih ya. Jadi tangan saya itu kan cenderung apa ya, gepeng-gepeng gitu. Nah, kalau foto biar siluetnya kelihatan ramping. Nah, itu ternyata harus kayak kukunya disisain agak panjang. Mbak Kiki, tang potongnya jual juga nggak? Jual, ada yang pakai pengunci warna hitam ya, 35.000. Yang biru ini tang andalan harganya 15 ribuan. Bisa check out dari Shopee Manik Surabaya juga ya, atau Shopee yang toko koleksi Kiki. Nah, yuk kita mulai Mbak Ida. Kawat tembaganya diambil yang kira-kira di tengah, terus kita lilitkan 2 kali kayak gini. Set. Nah, iya mau sih di nail art, cuman kadang-kadang susah nanti buat sholat. Pernah nyoba pakai stiker. Kalau pakai stiker itu ini ukurannya pernah beli tapi stikernya kekecilan. Aduh, jadi nggak nutup seluruh jempol. Ada parah. Oke, kita kali ini pakai warna purple kali ya, cakep deh. Tadi kan udah bikin warna lain. Nah, untuk manik-maniknya, set, taruh. Ini saya pakai manik bulat, ukuran antara 8 sampai 6 mili ya. Kita pasang 8 dulu, bismillah. Ini salah ding, ini ukuran 10 mili ya, pasang dari yang paling besar lah ya. Dipasangnya ini pakai 1 kawat aja Mbak Ida. Nah, ini dari bawah kan, kawatnya arahin ke atas ya, ngelewatin si kawat besar, terus dililit lagi sampai sana, set, balik lagi ke sini. Udah gitu aja, nggak usah mikir di printer dulu lah. Ini step yang paling mudah. Cuman kalau nggak di printer dia tuh kayak nggak rapi ya. Nanti biasanya pas masang peniti sih problema. Ya udahlah, printer dikit ya. Oke, sudah 1 ya. Nah, terus kita ambil 1 lagi. Assalamualaikum Mbak Novi. Kangen, gimana Mbak Novi kabarnya hari ini? Nih 10 mili. Selanjutnya kita pasang ukuran 8 mm ya. Ambil dari kanan, set. Nih ya, kawat dari sini lilitkan, set, putar lagi sampai sini, set, baru di sini diputar. Kalau misalnya nggak mau diputar, dari sini bisa dililitin 1, 2 ya. Supaya apa? Supaya bagian belakangnya nempel kayak gini. Alhamdulillah. Salam sayang buat anak-anak ya Mbak Novi. Oke, sudah kepasang ya 2. Lanjut. Ini kayaknya bukan warna pink deh. Ini kayaknya bukan warna purple deh, tapi warna pink. Aku salah ambil. Nih, terus kita pakai 8 mm lagi ya. Ya tuh. Set, lalu diputar. Oke. Mbak, berarti kawat yang jalan itu nggak diletakkan di tengah manik ya, tapi mepet lubang. Nggak diletakkan di tengah manik, tapi mepet lubang. Gimana ya pertanyaannya Mbak? Kawatnya mungkin kita liatin lagi ya, 1 kali lagi ya.
Oke, ini 1, 2, 3. Ini 10 mm sekali lagi. Set. Oke. Ini kawat ya. Nempel. Nih, terus diputer di sini. Set. Diputer. Ya, jadi sebenarnya sih intinya itu cuma kayak dililit-lilitin aja di sepanjang kawat yang tebel ya, supaya dia kayak nempel, kayak keikat lah ya, keikat atau nempel ya. Kita pakai ini kristal donat. Biasanya kan dipaskan tengah biar nggak kelihatan dari atas. Ini juga nggak kelihatan sih mbak dari atas. Saya masih kurang paham maksud pertanyaannya mbak Ting Ting. Ya, kelihatan ya. Nah, kira-kira kalau udah 5 gini, kita satukan ini kawatnya. Nah, langsung kita masukkan si daun. Daun ini lebih kayak aksen sih, boleh dipakai boleh enggak ya. Nah, tapi saya suka pakai karena secara keseluruhan desainnya itu jadi lebih hidup dibandingkan kalau dia bulat semua. Iya, set. Mbak Putri, gelang dari manik kaca bisa dipesan di Mbak Admin, kita punya stok banyak. Itu ada banyak. Nah, jadi kalau nggak pakai daun tuh dia kayak set bulet-bulet jajar gitu ya. Walaupun ya sebenarnya oke juga sih, cuman ya mungkin tidak seperti selera saya lah ya. Nah, ini kenapa kok kawatnya didobel, karena posisi lubangnya si daun itu di pojokan ya. Nah, jadi dia kalau misalnya kita cuma pakai kawat satu, biasanya dia uglik-uglik. Nah, kalau dia uglik-uglik itu kita dobelin lagi pakai kawat ya. Sudahlah, daripada didobelin bolak-balik, dari awal masang aja langsung didobel kawat. Nah, oke. Terus ini kita kasih oh iya, kita pasang yang bentuknya tetes ya. Bismillah. Ini masukkan, set. Ini saya masukkan ke 2 kawat sekaligus. Nah, karena dia akan melayang ya, jadi nggak dipasang di atasnya kawat. Nih, set. Kawatnya dari bawah naikkan ke atas, tahan, lalu ini ditarik menjauh ya. Pada saat ditarik menjauh ini harus tegak lurus sama yang simpul ketemuan kawat, baru diputar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, baru dia digeser. Jadi walaupun sepintas ya kelihatannya dia menyatu, tapi sebenarnya dia melayang dari kawatnya. Oke, kelihatan ya. Halo Mbak Muarofah. Set. Hurufnya kapital banget ya. Jadi kalau anak zaman dulu tuh yang biasanya suka chatting online di warnet ya, kalau ngetik pakai huruf kapital semua itu artinya lagi marah atau lagi teriak. Jadi big no kalau kita ngasih komen pakai huruf kapital semua. Walaupun mungkin nggak banyak ya yang itu semacam
ya eh, semacam tata krama online gitu ya. Jadi begitu ada komen tulisannya huruf kapital sebagai anak warnet langsung. Walaupun kadang-kadang beberapa orang tuh nggak sengaja aja sih ngetik kapital karena kepencet atau nggak biasa pakai handphonenya gitu. Kadang-kadang nggak tahu cara ngubah bentukan hurufnya ya. Coba tantangan bikin bos ini kawat aluminiumnya muter terus pas dipasangin manik-manik. Betul banget Mbak Ica. Ya, makanya kalau saran saya coba bikin dulu yang modelnya pakai daun panjang itu ada. Jadi brosnya mirip kayak gini, memanjang gitu, tapi dia kawatnya double apa 3 kawat gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih mudah walaupun tampilan brosnya itu kayak lebih besar. Kenapa? Karena ketika kawatnya double dia lebih gepeng ya posisi penampangnya ini, sehingga potensinya dia buat muter itu lebih kecil. Potensi beadsnya bulat. Gitu ya Mbak Novi. Sampai sekarang juga masih sama kok Mbak Kiki. Kalau hurufnya kapital semua artinya lagi ngambek, asik. Aduh, saya juga baru tahu loh sejak suka lihat TikTok ya. Saya kan lagi belajar gimana caranya punya toko di TikTok. Walaupun ya sampai sekarang nggak jalan-jalan ya. Padahal keranjang kuningnya tuh udah di approve, cuman nggak jadi-jadi aja tokonya. Nah, terus saya tuh baru tahu ada istilah cowok yang ganteng, textingnya ganteng. Ya, textingnya ganteng. Maksudnya apaan tuh gitu? Jadi ternyata dari cara cowok ngetik chat, misalnya kalau dia manggil Mbak gitu ya, Mbak tapi nulisnya MB, Mbak, MBAG, Mbak gitu, itu tidak ganteng secara texting. Ya intinya orang-orang yang ganteng secara texting itu biasanya menulis dengan ejaan yang benar. Terus penulisan huruf kapitalnya tepat, tanda bacanya tepat. Hanya dari membaca chatnya aja orang tuh bisa kayak memprediksi bahwa cowok ini tuh well educated atau paling enggak kerjanya di kantoran yang inilah apa namanya, yang mengharuskan dia untuk chatting dengan bahasa yang baku dan rapi. Jadi hanya dari DM, cara membalas DM itu ada yang bikin ilfil, dan ini tuh udah kelihatan loh. Wajah tuh nggak terlalu penting guys. Tapi kalau chattingnya yang kurang ini ternyata mengganggu buat beberapa orang. Aduh. Mbak Kiki, gimana supaya maniknya itu nggak kelihatan? Oh iya, benar-benar saya ngerti maksudnya Sisi. Jadi karena kita ini kan melilit manik di kawat ya. Kalau seandainya yang dipakai bulat semua, itu maniknya akan cenderung kayak baris gitu, kayak 2 manik dijejer gitu. Nih, coba lihat. Nih kan kayak manik-manik dijejer di sini. Nah, kalaupun memang terjadi kayak gitu sampai 6 baris mungkin nggak apa-apa sih. 6 baris ini fungsinya kan untuk nutupin si peniti ya. Tapi kalau sudah lebih dari 6 baris, sebaiknya kita mulai tambahin tuh juntainya. Dan juntainya kalau Sisi perhatikan, ini tidak ke satu arah aja ya. Jadi walaupun pas kita bikin pilinan itu tegak lurus, tapi kemudian dibentuk
jadi kayak lukisan itu rantingnya agak ke kanan sedikit, agak meliuk sedikit, sehingga jatuhnya rangkaian itu kayak lebih luas gitu ya. Nah ini iya. Duh, Mbak Kiki sangat random sekali ya isi live-nya sampai membahas cowok ganteng versi texting. Ya buat saya menarik ya, karena nggak nyangka aja bahwa ketampanan pria saat ini di mata gadis-gadis muda ya, itu bisa diukur dari caranya menulis chat atau pesan. Ya sebenarnya kalau zaman saya dulu mungkin dari cara menulis surat ya. Karena saya masih muda tuh masih ngalamin ngirim surat sampai kayak ya berfolio-folio gitulah dengan berbagai emot, dulu nggak emoticon ya, apa sih ya gitu lah. Ini daunnya. Nah kenapa dikasih daun, mungkin salah satu alasan supaya bentuknya juga lebih luas ya, karena kalau dia nggak dipakein daun terlalu cenderung nempel banget ke kawatnya. Iya bener, Masya Allah Mbak Ting Ting, bener, sahabat pena zaman dulu ya namanya. Bahkan kita bisa berburu sahabat pena melalui majalah remaja. Hai, kenalin aku siapa di SMA mana. Terus dapet deh kiriman surat. Terus kadang-kadang please bales ya, aku sertakan perangko di dalam surat ini. Asik. Jelas dong. Zaman dulu tuh paling nggak tahu ya, tapi saya paling kesel sih kalau dikirimin surat pakai kertasnya tuh yang harvest gambar pemuda-pemudi gitu loh. Pemuda-pemudi yang real, kesel banget. Iya, pemuda-pemudi yang kayak suka ada di majalah Anita, Cemerlang atau Aneka Yes itu. Mungkin itu tipe ganteng texting zaman dulu ya. Iya, saya lebih suka kalau cowoknya pakai kertas yang netral aja gitu, warnanya nggak lebay gitu ya. Tapi kalau saya tetap sih pakainya kertas lebay ya. Biasanya kertasnya itu kertas surat yang ada gambar-gambar lucunya, bunga-bunga lah, pemandangan lah, apalah. Ya jelas dong Sisi, begitu ngasih perangko buat balasan langsung kadar kegantengannya tuh, kayak effort banget gitu cowoknya ya. Terus ini suatu saat video ini Nana lihat atau kayak lihat, pasti dijadiin bahan ceng-cengan berabad-abad. Mama nggak boleh anaknya nggak boleh pacar-pacar, ternyata mama dulu kirim-kiriman surat sahabat pena. Cie. Nih 1, 2 ya. Oh, Mbak Ica cuma zaman dulu kan, saya sampai sekarang loh Mbak. Aduh, maaf. Tadi nyari kertas. Saya sampai sekarang masih punya koleksi kertas surat harum-harum itu. Zaman dulu tuh ada ya adegan kita tukar-tukaran kertas surat sama temen, atau buku loose leaf. Aduh, masih nggak sih ada yang pakai loose leaf? Ini mutiara air tawar ya. Mutiara air tawar ini cakep sebenarnya kalau dijadiin bros, cuma problema terbesarnya adalah lubangnya itu sangat kecil sekali ya teman-teman, sehingga jarang bisa masuklah 2 kawat. Jadi ya akhirnya suka nggak kepake.
Ya mungkin kayak gini ya. Bagaimana Mbak Ida kabarnya yang di sana? Apakah ada kebimbangan dan keraguan dalam proses bikin? Atau jangan-jangan udah jadi lagi Mbak Ida nih, diem-diem. Kalau misalnya teman-teman ya nggak mau dia terlalu bosen, tapi kebetulan kok ya manik-manik di rumah itu bulat semua gitu ya. Nah ini bulatnya bisa juga kita pasang agak melayang. Set, 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 set. Ya jadi walaupun nih kalau dilihat di belakang dia melayang. Nah. Ih galau kenapa lah Mbak Ida? Boleh ya kalau masih ada yang bingung Mbak Ida, spesial ditanyain aja. Mudah-mudahan kita bisa bantu sharing, menjawab secara live problema-problema kehidupan di dalam membuat bros. Set. Iya, emang kalau nggak pakai paket bahan itu bikin bros kayak gini ya. Ini kan bros kecil ya, paling cuman 2 kali 7 cm lah ya panjangnya, lebar 2 cm, panjang bros 7 cm gitu. Tapi manik-manik yang kita punya itu nggak bisa sedikit guys, harus banyak ya. Nih, ini batu ini tampak sama warnanya tapi dari renteng yang berbeda. Kesel kan untuk bikin satu bros gini kita perlu beli 5 renteng batu. Which is satu rentengannya itu harganya ya lumayan mahal gitu kan. Nah artinya modal yang dibutuhkan kan nggak kecil. Nah sehingga kalau teman-teman memang masih modal terbatas ya, terus stok manik-manik di rumah juga tidak terlalu banyak, saran saya memang beli paket bahan itu sangat membantu sekali untuk berhemat. Di samping ya memang sih belanjanya mungkin sekitar 200 ribuan ya, tapi kita akan dapat kayak 6 atau 8 warna bros yang berbeda, dan itu kan kalau bisa selesai semua sesuai tutorial ya, lebih mudah untuk dijual dibandingin kalau kita bikin 7 bros warnanya pink semua gitu, terus kita jejer di toko kita, itu biasanya tidak secepat lakunya kalau misalnya kita pajang 7 bros warnanya beda-beda semua ketujuhnya. Nah, paling nggak kalau misalnya orangnya pengen beli tapi nggak suka warna pink, adalah pilihan warna biru atau ada pilihan warna kuning gitu ya. Kawat yang ini ukurannya 0,4 dan ini kawat tembaga ya Mbak, jadi bukan kawat aluminium. Halo Mbak Ruli. Soal lihat Mbak Ruli langsung ini, wah masih ada Mbak Ruli nih. Ntar tahun depan mungkin udah pindah profesi untuk sementara ya Mbak Ruli, bakalan jarang ikut live dan gak ada yang translatein. Ini kawatnya dari bawah ya, basically kawatnya dari bawah, kita arahkan ke atas. Mbak Kiki kenapa melorot-melorot ya maniknya? Karena dia kan cuman satu bilah kawat bulat ya Mbak, satu bilah kawat bulat, which is kawat ini bundar lagi, sehingga sangat ya memang dia masih bisa bergeser. Nanti kalau sudah penuh dia akan berhenti, geserannya itu akan berhenti. Karena apa? Karena bidangnya jadi lebih lebar yang keikat ya. Tapi kalau dipaksa dia masih bisa bergerak sebenarnya ya. Saya tunjukkan. Aduh, ini pas kebetulan yang nggak bisa bergerak. Tapi kadang-kadang dia bisa bergerak sih masih. Mbak Ruli mau sekolah lagi Mbak, mohon doanya ya.
mudah-mudahan lancar Mbak Ruli di jenjang pendidikan yang berikutnya. Pasti banyak tugasnya deh ya kalau udah sekolah lagi. Mungkin akan nggak sempet ngeronce manik-manik. Ini kalau misalnya pakai mutiara tawar, pasang satu aja kawatnya ya. Set, set. Terus ini dipintir. Jadi intinya kalau dia dirangkai di atas kawat, ini kawatnya itu cuman buat tempat menyangga gitu loh. Nah, supaya apa? Kalau dia ada kawatnya, ini pelintirannya teman-teman akan relatif lebih rapi dan kecil. Sehingga pas kita pasangin peniti, itu ketutupnya lebih rapat, lebih rapi. Oke, kita nanti coba ya habis ini bikin bros yang mirip gini, tetapi nggak pakai kawat tembaga. Nah, jadi kita akan coba pakai kawat super dan tanpa si penampang ya, atau kawat aluminium yang tebal tuh nggak kita pakai lagi, juga bisa. Bentar ya guys, ini kita pasang dulu penitinya. Ya terus terang masang peniti nih Mbak Kiki, kalau manik-manik tengahnya benggang gimana? Saya juga benggang Mbak, sebentar ya saya tunjukkan caranya gimana. Bisa ditumpuk pakai manik lain yang ukurannya lebih kecil Mbak Ida. Ini kalau beli paket bahan itu mutiara sintetisnya ada yang 4 mili. Ada yang 6 milian ya. Nah, jadi ini kita rapatkan dulu ya. Baru kita masukkan, ini kita tutup di atasnya sini. Set. Nah, ya lilitkan, baru kita masukkan kawatnya di sini belakang. Benar sekali ya guys, ini tidak mudah. Itu benar, makanya please, walaupun kalau harga paketan bahan baku dari koleksi kan paling satu bros kayak 20.000 ya, 25.000 lah sama ongkos kirim. Tapi janganlah brosnya dijual 30 ribuan ya. Karena ya pertama bakalan lama kayaknya. Nggak ding. Lebih kayak ketika bikinnya itu untungnya tipis banget, biasanya kita akan lebih cepat mudah merasa depresi karena laku banyak kok, nggak ada ya uangnya yang kesimpan gitu. Terus kayak dapet capeknya doang apalah gitu. Akhirnya untuk bertahan di bisnis ini tuh lebih kecil kemungkinannya. Beda kalau teman-teman bisa dapet keuntungan yang ya agak lumayan lah ya. Kaliin 2 aja, misalnya bros bahan 20.000 jual 40.000. Nah, habis itu kita kayaknya sih memang untung 100% ya kalau dihitung persen-persenan. Tapi di keuntungan yang 100% itu sebenarnya ada biaya-biaya yang sifatnya belum kelihatan. Kayak waktu usaha kita masih kecil, kita kan ya bikin sendiri gitu ya, ya ngiklanin dagangan kita sendiri. Nanti kalau suatu saat insya Allah dagangan kita tambah rame, udah nggak mungkin guys ngerjain semuanya sendirian. Kita akan perlu orang yang bantuin bikin. Otomatis mereka kan akan kita bayar ya jasanya atas kebaikannya berpartisipasi dalam bisnis ini.
Terus ada juga nanti teman-teman yang puas beli produk kita dan berminat jadi reseller gitu. Pasti mereka ya juga berharap dapat harga yang berbeda ya dibandingkan teman-teman yang beli eceran untuk dipakai sendiri. Nah, potongan atau diskon itu baru kita bisa berikan ketika untung kita itu memang ya cukup buat dibagi-bagi. Aduh, saya minum dulu ya. Jadi yang menjawab pertanyaan Mbak Ida ya, sebenarnya kan kalau benggang dia bisa ditambahin kayak gini. Tapi benggang itu bisa dihindarin atau tidak terjadi kalau cara megang maniknya pada saat merangkai itu kayak gini teman-teman. Ya, nih. Sisi atas tuh selalu di atasnya 2 jari. Kalau teman-teman merhatiin saya bikin bros tuh saya selalu neken manik-maniknya. Jadi kenapa dia benggang? Karena pada saat kita masang manik-manik bagian bawahnya itu tidak ditekan atau tidak ditahan ya, sehingga dia goyang lagi atau kegeser. Kita ulang lah, bikin satu lagi. Ini maniknya sangat sedikit ya, relatif. Karena warna manik saya yang kayak gini tuh nggak banyak. Tapi ya sepintas bisa. Makanya kalau beli paketan bahan tuh nggak semua warna bisa diwujudkan. Karena ya itu nggak semua warna itu punya pilihan manik-manik yang cukup beragam. Ini kalau teman-teman lihat, saya kalau nyimpen manik-manik sistemnya di kayak kompartemen-kompartemen gitu ya. Nah nanti yang dipakai yang dikeluarkan, yang dijejer di meja, karena mejanya nggak terlalu besar. Sebenarnya mejanya besar sih. Ini kan meja makan dulunya, meja makan 4 orang gitu. Cuman ya karena semakin beragam ya harta kekayaannya, jadi space untuk kerjanya nggak banyak. Dan kalau saya pakai modelan laci-laci gini itu lebih menghemat tempat. Ya ada bunyinya ya. Nah biasanya manik bulat saya kumpulin sama geng bulat, manik yang oval dan tetes saya kumpulin sama geng oval dan tetes. Iya betul sih Mbak Ruli, itu meja yang sama, cuman sekarang posisi mejanya itu agak diubah ya, hadapnya itu agak diubah. Kalau dulu menghadap kiblat, sekarang menghadap selatan mungkin ya. Oh iya gini ya. Mbak Kiki enakan kerja di atas meja apa lesehan? Oh ya jelas di atas meja lah Mbak. Mungkin kalau usianya masih relatif muda ya Mbak Yunita, nggak terlalu terasa ya. Tapi nanti ya menurut saya awal-awal problema kehidupan mulai muncul itu mungkin sekitar 35-an lah ya. Kalau umur 25, 30 tuh kuat banget lah, masih menantang dunia dengan percaya diri gitu. Nah kalau sudah umur saya harus pakai kursi. Bahkan kadang-kadang ada hari dimana saya itu kalau bikin bros harus pakai stagen. Kenapa kok harus pakai stagen? Jadi stagen untuk mengencangkan punggung itu ya. Karena kalau pakai kursi pun itu kadang-kadang posisi duduk saya itu masih suka meleot gitu. Nah ketika meleot biasanya nanti kena punggungnya lah, kena pinggang, bahu gitu. Terus kebetulan saya rajin yoga, nanti biasanya guru yoga saya bilang, oh Mbak Kiki ini pasti ada di posisi yang lama ya, posisi yang salah lama gitu, dimarahin. Nah terus untuk memperbaikin posturnya ya pakai stagen. Nah cuman problemnya adalah
Kalau pakai stagen itu kan sumuk ya, karena saya ngerjain itu nggak di dalam ruangan yang ber AC, dan kadang-kadang juga nggak pakai kipas angin, jadi memang sumuk. Nah akhirnya ya masuk angin karena stagennya jadi basah karena kan tebel gitu ya. Jadi ya itulah problema kehidupan usia-usia hampir matang ini. Kalau versi indeks kesehatan katanya manula awal guys. Cian deh udah manula awal. Nah. Ya ini di sini. Nah apalagi kalau lebih senior ya Mbak Novi ya, pasti sudah sangat memahami asam pahit manis kehidupan gitu. Aduh. Jadi kalau saya boleh pesan ya ke teman-teman yang usianya masih relatif muda sekarang, apa sih investasi terbaik? Ya investasi kesehatan. Dan masalah kesehatan ini nggak terjadi dengan tiba-tiba, tapi ada pola yang harus dibentuk dari usia muda ya. Apakah itu pola makan, pola dan kebiasaan olahraga gitu. Karena nanti pada saat usianya lebih matang, aduh, ini semacam saran kepada Rizky Apsari di umur 30 tahun atau di umur 25 tahun sih ya lebih tepatnya. Andaikan aku bisa mengulang. Di umur-umur saya sekarang tuh kadang-kadang kerja bisa mood terus, itu benar-benar perjuangan lah ya. Saya pikir motivasi saya buat bekerja justru lebih besar ya ketika anak-anak makin besar dan kebutuhan tuh makin banyak. Tapi ternyata udah nggak mempan lagi gitu. Kebutuhan itu maksudnya ya sudah tahu sih kebutuhan banyak yang harus dikerjakan banyak gitu. Tapi emang kalah sama badannya kayak kalau udah capek walaupun ide banyak ya udah capek aja gitu, nggak dikerjain aja, end up saya sudah nyiapin materi postingan kayak untuk sosmed gitu ya, tapi ada hari dimana ya saya nggak posting aja. Padahal udah ada itu materi untuk setiap harinya ya. Kenapa begitu? Ini ya Mbak Ida ya, ini bisa sambil dilihat posisi tangan memegangnya nih selalu di sini. Nah ini pas tahap-tahap ini dia bisa goyang. Karena memang badannya udah capek. Jadi kalau supaya walaupun penting mencari motivasi dan semangat hidup tuh yang apa gitu, tapi pastikan memang badan dan pikiran kita tuh nggak capek dulu, baru nanti bisa lebih optimal mengerjakan apapun lah ya yang pengen kita lakukan. Intinya ya makan yang baik, tidur yang cukup, istirahat itu kunci-kunci kedamaian lah. Inti kebahagiaan dalam hidup tuh sebenarnya itu sih, makan cukup, tidur cukup, ya gak sih? Walaupun karena kaya pun belum tentu loh bisa tidur enak. Saya baru tahu. Tuh ini satu ya. Iya Mbak Ting Ting, selamat mandi. Ih Mbak Ting Ting mandi malam-malam lah. Bentar ya. Nih terus nih. Ini Mbak Idas, nih pastikan nih selalu nempel di sini ya. Iya. Kalau kita lagi nggak punya uang, memang cita-citanya pengen uang banyak ya. Tapi ternyata orang-orang yang punya uang banyak itu cita-citanya sesederhana kayak bisa tidur dengan enak. Iya kadang jadi kalau ketemuan sama teman-teman yang kebetulan uangnya banyak tapi nggak bisa tidur enak tuh langsung kadar syukur tuh meningkat ya. Gak gue sangka hal-hal yang kita kira atau kita rasa sebagai ya hal yang biasa aja ya nggak sih, dimana-mana juga ketiduran gitu atau ya tapi nggak semua orang bisa menikmati hal itu gitu. Jadi banyak loh sebenarnya yang bisa disyukurin ya nggak sih.
Iya bener banget Mbak Novi, setuju. Ini lebih kayak siaran radio gak sih daripada siaran bikin-bikin. ah Ya silahkan ya, kegabutan malam ini bagi yang gak usah dilanjutkan lebih lama guys, karena kayaknya kalau teknik ya gitu-gitu aja ya, hampir mirip. Obrolan yang dibahas kayaknya juga gak faedah. Nah ini tadi Mbak Ani ya kalau nggak salah yang nanya, Mbak masih berputar ya? Ini masih berputar Mbak Ani. Ya, di titik ini dia memang masih berputar. Nih, tapi kalau Mbak perhatikan setiap kali saya masang itu selalu ada jari yang nahan di bawah ya, sehingga dia lebih rapi atau kayak lebih rapat. Oke, ini kita pasang ya. Kita taruh set. Terus ini kita putar lagi. Tapi emang iya setuju ya. Hidup tuh benar-benar Allah tuh menciptakan hidup setiap orang tuh benar-benar adil dan rata lah ya. Problemanya itu nggak mungkin kita tuh nggak ada yang bisa nggak ada yang nggak bisa disyukuri. Jadi pasti ada lah di dalam hidup kita tuh yang bisa disyukuri. Cuman kadang-kadang karena kita ngerasa itu selalu ada ya, kayak ya biasanya juga gini gitu. Emang sudah hidup gue pastinya gini. Nggak tahu kalau ada orang lain yang nggak kayak kita gini gitu. Nah bener Mbak Ida, gampang rebahan tuh harus disyukuri guys. Iya loh, bahkan di istilahnya di tempat yang mewah dan wow gitu, banyak orang yang tidak bisa benar-benar menikmati tidurnya gitu. Jadi kalau kita di angkot aja bisa ketiduran tuh, wah. Hidup kita alhamdulillah loh itu. Duh, serem deh naik wirawiri. Menurut saya bukan karena moda transportasinya itu jelek atau gimana ya, tapi saya agak lamaan dikit di kendaraan ketiduran. Takut aja gitu berhentinya, kesasar. Nah ini Mbak Ani, pada saat kita sudah mulai bagian yang panjang-panjang ini, biasanya dia akan lebih stabil ya. Tadi Mani atau bukan yang nanya, saya jadi lupa. Jadi stabil atau nggak muter lagi, kenapa? Karena kawat di bagian belakangnya sudah relatif tebal. Ya ini gini, kawatnya dari bawah ya, dari bawah kita lipat ke atas. Set. Terus kita putar. Bener, semilir angin jendela angkot, duduk-duduk di bawah pohon, udah lah nggak bisa aku tuh kayak gitu. Saya kalau camping, kebetulan suami saya suka camping gitu ya, itu jarang punya postingan malam hari, karena ya biasanya kalau udah agak maleman nggak ada sinyal kan, ya udah tidur sampai pagi. Jadi ya bukan tipe yang menikmati api unggun, bincang-bincang hangat di bawah mentari, di bawah sinar rembulan gitu, enggak. Maafkan aku suamiku, aku tidak bisa. Tenang dikit ketiduran. Ngiset ya. Ya, tapi kalau di rumah nggak bisa gitu ya, karena sinyal begitu kuat gitu kan. Keluar kamar dikit udah lihat kerjaan, jadi ya ini hasrat untuk selalu bikin-bikin itu begitu membara kalau di rumah.
Wah, naik motor tuh bikin ngantuk mbak. Oh iya bener banget sih, naik motor tuh juga bikin ngantuk. Setuju sih. Nih ya, cuman karena saya nggak bisa nyetir motor, bisa sepedaan. Katanya sih kalau bisa sepedaan pasti bisa nyetir motor ya. Nah karena saya nggak bisa nyetir motor, jadi kalau dibonceng tuh bawaannya tegang. Kayak posisi duduknya tuh tegak gitu loh mbak. Bukan tipe-tipe penikmat perjalanan. Tapi emang sih angin di motor atau jendela pas dibuka itu bikin ngantuk. Ini set dilipat lagi ke sini ya. Oke. Ya. Ini kalau pada saat melintir mungkin bisa lihat bareng-bareng ya. Ini dia selalu tegak lurus. Bismillah. Set. Nah, baru kemudian ditarik ke pinggirnya. Kebayang ya? Ya nggak gampang tapi juga nggak terlalu sulit kok. Nanti kalau udah dapet feelnya udah makin kebayang. Nah, nanti kalau di bagian sini pengen lebih bertekstur, kita bisa kasih juntai. Kebetulan kawatnya juga tinggal dikit ya. Nah, ini sambil ditahan, selalu sambil ditahan supaya rata dan dia nggak pindah-pindah. Baru diginikan ya. Ini mbak kalau dia digeser gini ya jelas masih ada ruang ya. Maksudnya bisa jadi benggang gitu. Tapi kalau di sambil didorong dirapatkan dia jadi ketutup. Nah, jadi tugas kita ya pada saat memasang manik tuh sambil memastikan maniknya itu saling merapat lah ya. Nah kalau dia nggak bisa rapet, kita kasih bantuan dengan lilitan kawat supaya dia mendekat. Kawat yang 1 meter pertama udah habis, kita ambil lagi kawat tembaga ukuran 0,4 di 1 meter yang berikutnya. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan di rangkaian bros tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kawatnya ditekuk jadi 2 tapi nggak bener-bener ketekuk. Gimana tuh? Inilah ya. Terus disisipin set nih. Nah kemudian kita bisa mulai pasang manik-maniknya. Maniknya mana ya? Kita tes ukuran 8 mili. Ini kawatnya dari bawah, jepit ya, jepit maniknya, kawatnya naikkan ke atas ya. Baru pada saat mau dipelintir ini ditahan, lalu ini dipelintir nih. Nah dia dipelintirnya sambil tegak lurus ya, menjauh. Jadi dia lurus dulu teman-teman, supaya kualitas pelintirannya nih kalau teman-teman lihat dia bisa rapet ya. Baru kemudian kita lengkungkan. Karena kalau bikin pakai 2 kawat tuh nggak gampang dibandingin kalau kita ngerjainnya langsung 1 kawat 1 kawat. Nah kalau mau pakai 1 kawat lebih baik pilihnya jangan yang ukuran 0,4 ya, tapi ambil yang 0,5. Nah ini kalau misalnya mau pakai 1 kawat nih, dililitkan dari bawah ke
atas, baru dipelintir. Ini bukan pecah ya, dia memang kayak motifnya retak-retak gitu. Jelek ya. Motifnya batu pecah. Jadi kayak pecah beneran. Terus ini ditarik ke bawah, dari bawah kawatnya, tarik ke atas, tahan di bawah lagi, baru kita keluar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai udah rapet ya, baru ditahan. Dan ini dia sudah nggak melintir-melintir ya. Ini bagian belakang rangkaiannya seperti ini, dia rapi, kokoh, dan kuat buat nahan manik-manik. Ini kalau misalnya ya ada manik-maniknya yang suka kebuka-buka keluar, itu kita dobelin kawat aja bisa. Ini harus dililit di sini. Set. Halo, waalaikumsalam Mbak Ika. Hai. Selamat malam Mbak. Kalau ada yang kebuka, ini bisa kita tambahin di atasnya. Jadi misalnya ini ada yang kawatnya masih nih, kasih maniknya yang 6 mm ya, cuma dililit aja. Basically dia cuman gitu aja sih, tinggal diulang-ulang. Kawat yang saya pakai ini ukuran 0,4 Mbak Ika. Kalau mau pakai ukuran 0,3 juga bisa ya. Tapi kalau 0,3 berarti pada saat tahapan masang buletan itu juga harus pakai kawatnya harus didobelin. Nah, terus kalau misalnya 0,5 dia boleh pelintirannya pakai 1 kawat aja, nggak usah double, karena tembaga 0,5 itu relatif sudah kokoh ya buat rangkaian yang menjauh gitu. Kalau kawat aluminiumnya pakai yang 1,5. Sudah kira-kira kayak gini lah ya. Terus kita tambahin sama peniti di bagian belakang. Nah ini kalau sudah ada kawatnya, dia jadi lebih rapi pada saat pasang peniti. Tapi memang PR terberatnya bikin blush ini tuh nemu feelnya ya, karena apalagi kalau teman-teman biasanya bikinnya tuh pakai kawat super gitu ya. Kawat brush koleksi Kiki kan hampir semuanya selalu pakai kawat super. Begitu pindah jadi kawat tembaga itu susah banget. Kita tuh kayak harus tahu atau bisa ngerasain tekstur kawatnya supaya bisa tahu, bisa feeling gitu kapan nih berhenti melintirnya gitu. Terus dikasih jarak yang kayak gimana nih supaya penitinya tuh kokoh. Tarikannya sekuat apa nih supaya kawatnya nggak luka, karena kawat tembaga ini kan warnanya itu macam-macam ya yang mewarnai dia, karena ada enamel atau pelapisnya. Dan pelapis ini yang menjaga kawat bahan tembaga tidak mudah teroksidasi atau karatan ya. Cuma enamel ini kan lapisan, sehingga kalau pas kegores benda yang tajam itu dia bisa mengelupas. Jadi kayak warna coklatnya itu jadi putih ya.
bagian dalam kawatnya yang kelihatan dari luar. Ini ujung-ujungnya si kawat tuh disembunyikan di atas peniti ya. Tapi di bawahnya manik-manik. Sehingga dia kalau dari belakang tuh rapih kayak gini. Gak apa-apa Mbak Ruli. Nih, mudah-mudahan lebih kebayang buat teman-teman yang belum nyobain bisa jadi ada rasa tertantang ya buat nyoba. Kayaknya gampang. Walaupun pas dicoba ternyata gak segampang yang dikira. Waduh, gak apa, insya Allah gampang. Oke, kira-kira gitu dulu teman-teman. Udah 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan sharingnya ngebantu. Sampai ketemu lagi dibikin-bikin di meja pada materi-materi yang lain. Selamat malam semuanya, selamat istirahat ya.